Coba tebak, gua ada laptop harganya 5 juta kecil, tampangnya ya gitu-gitu aja. Plastik, abu-abu, khas laptop entry level lah. Tapi gua salfok nih sama CPU yang dipakai yaitu AMD Athlon Gold 3150C. Ini setahu gua huruf terakhir di nama CPU-nya ya huruf C doang, artinya tuh buat Chromebook. Otak yang emang dilahirin buat hidup di Chrome OS itu. Tapi laptop yang gue pegang ini jalannya pakai Windows 11. Jadi yang ada di tangan gue sekarang ini bukan laptop biasa, ini otaknya Chromebook yang lagi dihajar di bukan ranahnya. Apakah bakal aneh? Nah, biar lo ngerti kenapa gue heran, CPU ini bukan cuma salah OS aja, dia juga tergolong tua, arsitekturnya Zen generasi pertama, fabrikasinya masih 14 nanometer, which is di 2026 pas brand-brand global lagi sibuk perang bikin chip sekecil-kecil ya. Axio malah ngajakin kita nostalgia bareng nih, teknologi zaman prasejarah. Jadi bayangin kombinasinya chip lama buat Chrome OS yang enteng banget, sekarang disuruh gendong Windows 11, OS yang kita tahu semuanya itu ya bloatware isinya, numpuk di dalamnya dan tiap update makin berat. Pertanyaannya satu, apakah dia bakal megap-megap atau ya masih tetap aman aja? Dan kalaupun sanggup, worth nggak nih lo nebus duit 5 jutaan buat beli laptop ini? Yaudah daripada tebak-tebakan, mending langsung aja. Oke, biar konteksnya jelas, gue planin dikit deh ya. Waktu AMD ngerilis Lini 3000 series ya, C seriesnya ya, ini di 2020 targetnya udah saklek dari awal, cuma buat ngisi pasar Chromebook kelas menengah. Chipnya bahkan digodok bareng Google khusus untuk Chrome OS. Jadi dari blueprintnya aja ini silikon memang nggak pernah dirancang buat ketemu sama Windows. Dan buat catatan juga versi ini dinamain 3150C itu silikon yang sama persis kayak versi laptopnya yang biasa yaitu si 3150U. Cuma dikasih tanda C biar jelas karena ini jatahnya untuk Chromebook gitu. Makanya kalau lo iseng ngubek database laptop di dunia, hampir nggak ada brand yang gunain CPU ini pakai Windows. Umumnya ya pakai 3150U. Sampai akhirnya Axio datang dan jujur aja ini agak gila ya. Dan jadi satu-satunya brand yang cuma punya nyali nyomot CPU Chromebook ini terus nyuntikin Windows 11 ke dalamnya. Sebelum masuk ke dalam benchmarknya, kita mending cek fisiknya aja dulu deh. Dan jujur buat harga 5 jutaan buildnya ya masih aman lah sesuai harganya. Bahan full polikarbonat ya, plastik seutuhnya. Ya jangan ngarep casing aluminium CNC di harga segini ya, mana itu lebay banget mindset lu. Tapi personally finishing matte abu-abunya rapi, bersih dan gak kerasa murahan di tangan. Bobotnya 1,42 kilo, tergolong enteng lah buat dijinjing tiap hari. Pas dibuka ada satu kejutan kecil ya, keyboardnya itu udah backlit. Feel ngetiknya ya ciklat standar aja, nggak ada yang wah. Tapi adanya backlit ini jelas nilai plus di kelasnya. Terus engselnya ini juga jarang di kelas budget yang bisa rebah sampai rata punya. Kelihatan ya sepele, tapi lo bakal berterima kasih pas lo nggak sengaja buka laptopnya ini kekencengan. Sisanya webcamnya udah 2 megapiksel dan the privacy shutter, jadi kepake banget pas lo kelas online ataupun meeting dan juga malas kameranya kena ngintip ya, tinggal geser tutup jadi ya. Speakernya stereo dan soal kualitas ya udah nggak usah ngarepin gimana lagi, yang penting asal bunyi pun udah syukur. Urusan port ya Axio lumayan royal, tapi ada tapinya. Di sisi kiri itu ada colokan charger, 2 USB Type-C, HDMI 1.4 standar sama 1 USB 3.2 Gen 1 Type-A ya. Dan di sisi kanannya ada audio combo jack 3,5 mili dan 2 USB 2.0 Type-A plus slot micro SD. Buat di harga segini ya sebenarnya udah termasuk komplit. Tapinya 2 USB tadi ya jangan lo salah sangka ya, itu cuma USB 2.0 aja dan data only. Artinya cuma buat mindahin data doang, nggak bisa buat nyolok monitor, nggak bisa buat ngecas juga. Nah untuk konektivitas wirelessnya laptop ini pun juga masih menggunakan Wi-Fi 5. Kalau layarnya di kelas 5 jutaan lo dikasih panel 14 inci Full HD, IPS plus lapisan anti glare juga, tapi ya gue fair aja ya. Kecerdasannya itu cuma di 250 nits aja dan color gambutnya itu cuma di 45% NTSC. Di ruangan yang kena cahaya ya langsung dia itu bakal kerasa agak redup dan warnanya pun cenderung agak pucat. Tapi karena panelnya IPS ya sudut pandangnya masih enak dan warnanya pun gak berubah pas dilihat di sisi samping. Buat ngetik dokumen, nonton sama video conference sehari-hari ini sih sebenarnya udah lebih dari cukup. Sekarang bagian yang bikin lo penasaran ya, dengan CPU yang dipakai, apakah dia masih bisa sanggup napas ya? Gue mulai dulu dari kondisi yang paling santai, yaitu fresh bootnya. Gak buka aplikasi apa-apa, cuma diem di desktop, CPU-nya pun adem ya, cuma nyentuh ya prosesnya 3-6% doang. Tapi ingat, idle di sini bukan berarti dia itu benar-benar nganggur ya. Windows Defender tetap nyala, jalan di belakang ya, dan gue udah install nih beberapa software dan RAM-nya itu kepake langsung ke 3 GB. Terus case-nya pun langsung motong di 2 GB dan lagi-lagi jadinya
Jadinya dari 8 GB total isinya ini, yang beneran yang lu bisa pakai cuma sekitar 6 GB lah kurang lebihnya. Cuma idle-nya mah gampang, semua laptop juga bisa. Jadi ya gue naikin aja bebannya, gue buka 10 tab sekaligus di Microsoft Edge, campur artikel, YouTube, sama Google Docs buat nge-script. Ini masih cukup real lah buat real use case-nya ya, dan hasilnya pun lumayan menarik. Pas semua tab load barengan, CPU-nya pun bisa langsung nyundul ke 100%. Jadi di awal dia kelihatan ngos-ngosan, tapi begitu semuanya udah kebuka, RAM-nya mentok di 5,1 GB aja. Dan yang bikin gua agak kaget, tab switching-nya pun masih responsif, gak ada yang lag yang bikin kesel gua. Dan kalau lo pikir baik-baik lagi ya, ini sebenarnya masuk akal banget. Buka-buka tab browser tuh ya basically kerjaan aslinya si CPU. Jadi waktu dia jadi Chromebook dulu lah, workload Chrome OS banget lah sebenarnya. Tapi jangan kegeeran dulu, begitu lo buka app lagi yang lain kayak Zoom Meeting sambil buka sheet perlusin-lusin, gue yakin batasnya bakal mulai kelihatan. Micro delay-nya pas pindah tab bakal nongol, jadi anggap aja 10 tab itu zona nyamannya. Lewat dari itu ya lo udah mulai maksa dia itu keluar dari kandangnya nih. Nah, RAM bawaannya dia itu 8 GB DDR4 single channel dan bisa ditambah lagi. Jadi lo bisa jadiin ke dual channel. Ya at least buat kasih headroom lah biar nggak cepet ngos-ngosan. Terus soal storage bawaannya dia pakai M.2 2280 SATA. Cuma satu slot aja. Artinya lo masih bisa upgrade lagi dari segi storage yang biar luas, dan gue belum tahu sih ini bisa ganti ke NVMe apa enggak. Soalnya yang ini cuma dapat di read and write-nya di sekitar 500 Mbps aja. Jadi kalau bisa consider aja buat di penggunaan jangka panjangnya. Kalau buat angka benchmark sintetisnya ya gue langsung tampilin aja di layar ya biar lo bisa nilai sendiri. Tapi kalau gue simpulin sih ini gampang. Ya buat harga 5 jutaan sih ini bukan prosi yang lambat juga. Cuma ya kalau lo protes kok performanya cuma segini doang, ya balik lagi ya 5 jutaan ya pilihan terkencangnya juga semana sih. Biar ada patokan yang kebayang aja di pala lo gitu. Dan di data benchmark publik, kemampuan single core pun ya kira-kira nyamain lah sama Pentium Gold 7505. Jadi buat tugas ringan dia sebenarnya nggak selelet yang lo kira, tapi begitu bebannya berat dia langsung ngingetin ya ini laptop CPU entry level. Soal gaming ya gue sengaja nggak muluk-muluk dari awal, soalnya grafisnya itu cuma Radeon Vega 3 ya pasti jelas ada batasannya. Tapi biar lo ada gambaran, gue tetap cobain Valorant settingan low ya resolusi natif, dan hasilnya jujur aja gue bilang asik ya, tapi lo masih bisa main lah, seenggaknya jalan gitu. Overall ya masih batas playable buat iseng aja. Sekarang gue mau kasih tahu juga kekurangan lagi, dan gue pengen lo ngerti ya biar lo pas beli ini tuh biar lebih paham lah. Satu, soal CPU, memang kalau ngomongin laptop 5 jutaan ya CPU itu bukan jadi prioritas banget lah. Bukan pilihan untuk lo bisa main game kenceng atau bikin konten di laptop. Tapi memang laptop 5 jutaan itu mostly CPU yang dipakai buat browsing dan buka dokumen aja. Terus storage ya, memang laptop ini cuma dikasih bawaannya ya di 128 GB aja. Tapi ya lagi-lagi setelah udah kemakan sama OS, sisanya itu ya kalau lo lagi-lagi cuma buat browsing memang mepet ya masih bisa sebenarnya. Saran sih memang sekarang minimal banget di 256 GB. Cuma ini buat neken harga juga kan. Dan gitu storage-nya pun juga bukan yang NVMe, hanya SATA dalam bentuk M.2 ya. Tapi sisanya ini laptop masih tergolong sesuai di harganya. Dan setelah gua ngata-ngatain chipnya panjang lebar ya sekarang gua mau adil juga. Di luar dari drama CPU tadi ada beberapa hal yang buat pembeli Indonesia itu justru ya cukup ngefek lah. Jadi 2 lapis proteksi Axio sekarang yang penting lo tahu juga, yaitu garansi pertama yang resmi. Biasa itu ya buat seri hype kayak laptop ini dapat 1 tahun perbaikan plus suku cadangnya. Yang kedua, Axio Accidental Damage Protection Extra. Ini bukan garansi, ini asuransi ya. Dan lo udah nempel juga pas lo beli tanpa bayar tambahan lagi. Dan kabar barunya, buat pembelian mulai Juli 2026, masa berlaku ADP-nya sekarang udah upgrade jadi 3 tahun buat semua unitnya. Jadi selama 3 tahun ke depan laptop lo diasuransiin lagi dari kesawaran air, jatuh, sampai layar pecah, korslet, kebakaran, campur petir, bencana alam, bahkan sampai hilang, kecurian pun juga bisa. Terus jaringannya Axio pun juga udah luas, 183 titik di Indonesia, ya udah lebih simpel lah, nggak usah mana-mana lagi. Dan pertanyaan besarnya sekarang ya, laptop ini sebenarnya buat siapa? Ya, ini sebenarnya laptop yang bisa dibeli untuk para orang tua yang ingin kasih anaknya itu laptop pertama buat dipakai sekolah. Yang jelas penggunaannya itu nggak butuh power gede, yang penting bisa buka dokumen, browsing, sama Zoom Meeting aja cukup. Bener-bener laptop pertama orang-orang yang memang budgetnya itu nggak terlalu besar. Lagi-lagi nggak bisa terlalu muluk-muluk lah buat di level ini. Yang gua lihat Axio itu ya cuma mau kasih jaminan aja yang oke lah. 3 tahun ADP, which kalau lu nggak sengaja rusakin masih bisa dibantu cover lah masalahnya. Tapi catatannya lu harus paham, soalnya ini agak unik ya. Garansi 1 tahun yang basic itu yaitu catat produk ya. Yang 3 tahun itu ADP-nya, jadi jangan sampai salah. Jadi ya gitu deh, Axio Hype AMD X1. Kalau gua ringkas satu kalimat ya, ini otaknya Chromebook yang nyasar ke Windows 11.
kelas. Nah sekarang giliran lu nih ya, ada nggak yang di sini yang udah pernah pegang laptop ini? Mending di harga segini pakai Windows atau mending Chromebook aja gitu. Kasih tahu aja di kolom komentar, ya kita diskusin aja di bawah. Dan seperti biasa kalau kalian mau langsung beli, cek aja link di bawah ataupun ya lewat YouTube Shopping kita. Dan juga jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord yang semuanya di deskripsi. Dan terakhir sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.